Mungkin dari yang paling ditunggu-tunggu, paling banyak pertanyaan yaitu di bumi. Nah, bumi ini jadi gimana ini teman-teman? Ini kan pasti banyak yang bingung, banyak yang galau. Ini coba saya hapus dulu. Ya, sebenarnya bumi ini kan sebelumnya dia bergerak uptrend ya teman-teman ya. Ini saya coba hapus biar teman-teman bisa ngeliat. Pada awalnya bumi ini kan bergerak uptrend. Ya kan, dia sideways, bergerak uptrend, terus ternyata ini tembus, jebol. Nah, kalau bagi teman-teman trader yang kemarin tuh sempet melakukan stop loss, karena di sini kan break ya. Di sini dia ngebentuk lower low sekali. Ini harusnya ini teman-teman melakukan stop loss. Tapi kalau nggak keburu, udah di sini, penentuannya adalah di sini. 152 ini adalah penentuan ya teman-teman. Kalau 152 ini dia berhasil rebound, berarti oke. Bisa dibilang ya ada potensi-potensi untuk membalikan arah lah. Tapi kalau 152 ini juga ternyata jebol, teman-teman harus melakukan stop loss. Kalau 152 ini jebol, teman-teman harus melakukan stop loss ya. Ini adalah batasnya nih. Ini jadi yang perlu teman-teman perhatiin, yang perlu teman-teman ingat. Ini titik krusialnya bagi si bumi nih sekarang ya. Di 152, 153. Kalau bisa dia berhasil rebound, ya ada potensi dia akan kembali bergerak sideways dulu di sini. Bergerak sideways dulu di sini. Kalau berhasil kembali ke atas 184, ya ini ada potensi untuk kembali bergerak menguat, resisten di 220. Itu untuk bumi. Prospek IHSG sampai akhir tahun. IHSG kita agak, kalau dari tim riset sebenarnya masih di 71 ya teman-teman. Cuman ya nanti kita tunggu bagaimana laporan keuangan dari emiten-emiten itu kan dirilis bulan depan. Itu yang bisa mempengaruhi bagaimana pergerakan IHSG nanti. Jadi lebih ke dari earningsnya emiten daripada sentimen-sentimen jangka pendek atau misalnya suku bunga. Kita mesti ngelihat dari laporan keuangan emiten. Itu yang bisa mengarahkan IHSG kemana. ARI average. Kalau ARI ini sebenarnya kalau teman-teman punya di bawah ya, tadi ada yang bilang average-nya di bawah, ya udah hold aja nih teman-teman. Karena ini kan pergerakannya masih ke uptrend ya. Dia juga belum patah tren. Ini secara overall pergerakannya masih bagus semua. Nih, kalau mau support terdekat di sini di kisaran ini ya. 350. Kalau 350 jebol ya ini teman-teman bisa take action atau lakukan stop loss. Kalau average di bawah mah nggak ada masalah ya ARI. BP. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. BP. Nah BP ini saya tarik lagi sorry. Ini kan low sebelumnya di sini ya. Ini sebenarnya BP ini mirip-mirip sama bumi ya teman-teman. INKP akan kita bahas. Ini mirip bumi ini sebenarnya. Dia di sini, terus kempes. Dia ini kan sideways. Sideways di sini. Terus ternyata jebol. Habis itu ternyata rejection lagi. Ini false. Terus ternyata nggak kuat turun lagi. Nah, ini adalah penentuannya nih sekarang. Ini low-nya di 164 ya. Ini low 164. Kalau ini jebol, 164 jebol, teman-teman mesti melakukan stop loss. Kalau 164 jebol, teman-teman mesti lakukan stop loss. Ini saya akan pasang reminder. Kalau besok jebol, ya lakuin stop loss ya teman-teman. Ini besok kita akan remind juga di terima ideas. Ini untuk BP ya. Terus BRMS, oke BRMS dulu. Untuk saham-saham blue chip akan kita bahas menjelang penutupan nanti ya. Jadi blue chip ini sebenarnya salah satu yang cukup menarik karena foreign-nya kan inflow terus nih. BRMS ini juga sama ya teman-teman. Kalau bagi para teman-teman yang trading, ini mesti melakukan stop loss nih. Sebenarnya udah kena stop loss. Cuman kan balik lagi. Waduh, saya belum sempat nih. Ya kan? Nah, kalau belum sempat, sekarang kan ada di sini nih, gerakannya dia di MA 200-nya pas. Ya. Dia kan di MA 200-nya nih. Nah, kalau di MA 200-nya ini dia nggak bisa rebound, teman-teman juga mesti melakukan stop loss. Jadi untuk support, resisten itu bisa pakai dua ya. Kita bisa pakai garis yang statis, kita bisa pakai MA, kita juga bisa pakai trend line dan sebagainya. Nah ini in this case, let's say ini teman-teman kemarin nggak sempat nih. Jadi kita perhatikan yang di sini aja.
untuk di MA 200-nya. Kalau MA 200-nya dia jebol, teman-teman mesti lakukan stop loss. Kenapa? Berarti dia udah bergerak di bawah tren jangka panjangnya ya. Itu untuk BRMS. Kapan yang menarik untuk entry lagi? Kalau untuk entry lagi, tunggu dia ada rebound ya. Ada rebound atau ada rejection, ada sedikit reversal. Kemungkinan di atas ini, di area sini ya. Di area-areanya ini di 198 200. Kalau ini untuk misalnya dia bisa bertahan di atas ini, bisa rebound, jadi mungkin itu bisa baru di-consider ya sampai 200 inilah. Tapi kalau masih di bawah ini jebol, teman-teman lakukan stop loss dulu. Secara teknikal ya teman-teman, itu kalau kita ngomongin BRMS dari pergerakannya. Kalau teman-teman mau lakuin entry untuk trading ya nanti dilihat. Tunggu ini agak ada pembalikan karena ini kan 1, 2, 3, 4 belum ada pembalikan ya, belum ada. Terus ada yang nanya, ini kita akan jawab satu-satu ya, jadi teman-teman sabar. Dewa itu kita udah kena stop loss ya teman-teman, dari beberapa hari yang lalu. Kenapa? Karena begitu dia break di sini itu seharusnya udah kena stop loss. Nah, ini balik lagi teman-teman, kalau bagi teman-teman yang ternyata udah nyangkut nih, udah terlalu nyangkut, nanya kapan itu bisa average down. Sebenarnya kalau average down itu kalau dia udah mulai ada pembalikan arah. Kita tinggal coba tarik aja, misalnya di sini. Ini kan dia awalnya support di 1. Terus yang kedua dari daerah sini ya. Nah, di antara titik 2 ini kita ngelihat di mana dia udah mulai mantul duluan. Kalau di ini kan sebenarnya volumenya hari ini udah lebih rendah ya dibandingin kemarin-kemarin. Kita lihat nih di dekat 66 dan 60. Kalau di dekat 66 dan 60 dia udah mulai agak rebound, itu teman-teman bisa coba untuk average down sebenarnya. Itu kalau bagi yang misalnya mulai nyangkut atau misalnya nanya kapan bisa entry. Karena ya kalau untuk di sekarang ya kalau misalnya masih turun lagi jangan dulu. Kita tunggu dulu sampai pelemahannya itu mulai mereda, teman-teman. Kalau ternyata di sini masih dalam, wah yaudah kita tunggu dekat-dekat 60. Kalau ternyata masih jeblos lagi ya buy. Itu untuk Dewa. Terus ada yang nanya, ini tadi Dewa Pegas hari ini turun ya. Coba kita lihat ya. Oh enggak kok, ini Pegas nih. Nih, sebenarnya Pegas ini lumayan menarik loh. Nih ya, kalau teman-teman perhatiin, ini dia kan ada support di dekat 1765 ya. Di dekat 1765 dia itu terus agak rebound nih. Ya kan, mendekati sini terus dia ngebentuk hammer. Dia ada rejection, tutupan agak di atas. Ini sebenarnya masih menarik nih Pegas. Ini selama dia bertahan di atas 1765 menarik. Terus Doit ini juga cukup menarik ya. Operational datanya kan sebenarnya oke. Jadi tinggal nunggu nanti laporan keuangannya gimana. Tapi kalau dari data-data operasional so far untuk bulanannya oke semua nih Doit ya. Medco dan Akra oke, kita akan bahas. Ini Doit nih. Doit ini jadi dia kan setelah pas waktu itu sempat turun ya karena ya dari laporan keuangan. Ini dia kan ada gap. Ini sebenarnya gapnya juga menarik nih kalau bisa ini rebound. Ada resistennya di gapnya di 476 dan 510. Nah ini kan dia waktu itu sideways nih. Sideways terus berhasil break. Terus ini sekarang dia menguji supportnya lagi di 404. Sebenarnya kalau masih bertahan di atas 404 ini nggak ada masalah. Ada potensi dia untuk kembali bergerak menguat nih teman-teman. Jadi dekat-dekat 404 ini teman-teman coba perhatiin aja. Doit ini balik lagi ya saya bilang tadi data operasionalnya itu doing better, man on man-nya menguat juga, membaik ya karena curah hujannya kan udah membaik. Jadi Doit ini menarik nih. Seperti batubara lain. Jadi selama krisis energi ini masih terjadi, orang-orang itu akan lari ke batubara, orang-orang kayak dari coal miners ini akan terus mengeruk, melakukan kegiatan pertambangan ya Doit sebagai coal contractor ya diuntungkan. Gampangannya seperti itu. Terus kita akan mulai masuk, mungkin kita bahas sedikit sektor properti ya. Jadi sektor properti ini kan beberapa hari ini udah naik terus. Kita juga sempat bahas waktu itu Sumarekon nih misalnya.
Nah ini balik lagi, kenapa kayak suku bunga mau naik, kenapa sektor properti bisa naik ya? Pertama gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di tahun ini, data marketing sales itu kan sebenarnya atau pra penjualannya dari perusahaan-perusahaan properti seperti Summarecon, CTRA, dan BSDE itu kan pada oke ya. Mereka doing fine sebenarnya. Cuman ya karena sentimennya kayak, wah ini takutnya nanti penjualan mulai melambat dan sebagainya. Jadi waktu itu sempat agak dilupakan nih, makanya kan sempat turunnya lumayan nih. Ya kan, dari Maret, April, Mei turun, terus balik lagi pas IHSG udah bergerak menguat, pas sektor-sektor batu bara komoditas itu udah bergerak menguat, blue chipsnya seperti BCA all time high, Telkom, BRI, Mandiri dan lain-lain sebagainya itu bergerak menguat, orang-orang mulai mikir nih apa yang ketinggalan, ya kan? Di situ mulai terjadi sektor rotasi. Jadi meskipun sektornya itu sebenarnya oke aja, nggak terlalu sentimennya positif-positif banget, itu mereka akhirnya mendapatkan flow, karena ya nyari dari IHSG ini apa yang ketinggalan. Ini akan nyambung nanti ke sektor semen dan konstruksi, kita akan bahas juga. Jadi itu yang membuat sektor properti sebenarnya mulai mendapatkan flow nih teman-teman. Untuk Summarecon sendiri, ini menarik ya. Jadi 680 ini bisa jadiin support di 680, resistennya ada di 730 dan 815. Terus CTRA, kita akan bahas dulu dari properti satu-satu ya. Bumi udah dibahas tadi ya bang. Behit kita akan bahas. CTRA, ini sebenarnya sama ya. Ini supportnya di sini. Nah, ini kan sebenarnya juga sama nih. Sebelumnya dia bergerak sideways nih, ya kan? Dia bergerak sideways di sini, break, terus mantul di sini, ini break lagi, ya kan? Berarti resisten terdekatnya sebenarnya kalau kita mau tarik yang agak pendek, ya di sini. Ini resisten, berarti ada sekitar, kalau misalnya koreksi, saya saranin sih dari sini ya. Dari area sini itu bisa untuk masuk. Dari supportnya ke situ sekitar 13%. Oh iya, Medco dan Akra, oke kita akan bahas. Kita kelarin dulu sektor properti ya teman-teman. CTRA, Summarecon, BSDE, sebelum kita masuk ke properti-properti kecil. Nah, BSDE juga sama nih. Sideways, break, ini dekat support, ini bagus nih. Kalau teman-teman perhatiin ya, dekat-dekat support 980, dia ngebentuk hammer kan, rebound. Nah, untuk sektor properti 3 nama besar tadi, Summarecon, CTRA, BSDE, semuanya oke teman-teman. Summarecon, CTRA, BSDE itu semuanya oke. Balik lagi ke yang ketinggalan ya, sektor yang ketinggalan itu mendapatkan inflow, jadi cukup menarik. Nah, ASRI mana? Ini perlu dihapus dulu. Ini kita naikin sini. Ini juga tuh, sektor properti semuanya oke. Ya kan? Ini masih pada oke nih. Even ASRI juga oke. Balik lagi ya, karena ya sektornya ketinggalan. Begitu IHSG udah mulai all time high, orang-orang mulai nyari nih, apa ya yang ketinggalan ya, apa ya yang masih menarik ya. Ya dan at least kalau kita bilang ya properti kan dari marketing salesnya semuanya ya lumayan marketing salesnya nggak ada yang jelek gitu. Nggak ada yang jelek-jelek amat lah. Ini ASRI juga cukup menarik. Terus kita masuk ke MDLN ya, tadi ada yang nanya. MDLN ini juga sama ya teman-teman. Jadi setelah dia ngebentuk ini kemarin untuk akan handle, dia berhasil break, mendekati targetnya, koreksi. Nah supportnya bisa menggunakan ini ya, di 110. Ya di 110 nih. Ini 110. Kalau dia berhasil mantul, cakep. Tapi kalau 110 break, ini untuk teman-teman MDLN ya. Kalau 110 break, teman-teman bisa lakukan stop loss. Ya 105 sampai 110 lah, kita kasih spare sedikit ya. Di area-area ini bisa bertahan nggak? Kalau ini jebol, teman-teman lakukan stop loss. Itu untuk MDLN. Terus P1. P1 ini juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat, nih untuk P1. P1 ini tadi yang nanya
Pak Kurniawan, ini oke, dia masih bertahan di atas neckline. Dia sempat koreksi selama kalau yang pendeknya ya. Untuk pendeknya ya dia bertahan di atas ini. Di atas berapa ini? Di atas 500. Masih menarik. Target dari inverse head and shoulders-nya di 565. Lumayan dari sini. Ya 13-14% untuk P1 lumayan lah. P1 ini kan memang upside-nya nggak pernah terlalu tinggi-tinggi ya. Cuman P1 ini masih menarik. Semen-semenan kita akan bahas. Satu lagi kalau best ya nggak gitu nyambung sih. Cuman kita lihat lah. Sama ya ini sebenarnya kan itu sideways. Ini kan sideways. Sideways, break. Nah ini supportnya bisa teman-teman bisa gunakan di sini. Low-nya kan di sini kan. Nah ini 174 nih. Resistennya di 204. Ya kalau mau resisten yang dekat di sini dulu. Ini kan bisa dibilang dia bergerak sideways lagi ya. Nah ini bergerak sideways. Kalau jebol ya ini penentuannya 164. BKSL. Aduh ini BKSL. Sebenarnya hari ini lumayan loh. Hari ini tutupannya cakep nih, ngebentuk hammer. Nah ya, ini ada potensi dia akan bergerak sideways dulu teman-teman, karena dia ini kan ada area sidewaysnya di sini. Ada potensi bergerak sideways. Kalau dia berhasil tutup di atas 58, ini baru menarik. Kalau enggak ya dia akan kemungkinan sideways 52, 58, 52, 58. Ya, ini untuk BKSL. Oke, habis itu kita akan masuk ke sektor semen dulu ya. Sebelum kita jawab teman-teman lagi. Tadi ada yang nanya SMGR. Nah ini saya akan menyinggung sedikit ya. Yang soal saya bilang tadi. Yang ketinggalan mulai mendapatkan inflow. SMGR ini 2 hari terakhir kan volumenya cakep nih. Kelihatan kan. Ini juga pelan-pelan naik. Tapi 2 hari terakhir volumenya bagus. Habis sektor properti. Semen Gresik mendapatkan inflow juga nih. Doit akan kita bahas nanti. Tadi Doit udah. Sorry. Jadi saya lupa. Sebentar. Ya, Doit udah ya ini ya. 404. Balik lagi ke semen. Ini dia berpotensi ngebentuk apa ya teman-teman, double bottom ya. Seperti teman-teman lihat, ini neckline-nya di sini 70-50. Kalau 70-50 bisa break, itu teman-teman boleh tambah. Kalau di area-area ini ya teman-teman bisa lakuin koleksi, akumulasi. Support yang terdekat misalnya 6375 terlalu jauh, ya teman-teman bisa coba cicil-cicil deket sini dulu 6750 dan juga di sini untuk area buy ya. 6750 dan di 6575 ya. Ini untuk SMGR. Kalau INTP-nya semen Gresik ditambah lagi itu dia penjualannya untuk bulan Agustus itu kan mulai meningkat ya, man on man dibandingkan bulan lalu. Jadi itu yang bisa menjadi sentimen positif. Ini untuk INTP. INTP ini kan juga sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman kalau teman-teman perhatiin nih. Ya kan. Ini kan dia ada ya ini sebenarnya kalau kita tarik ini ya ini kan dia bergerak sideways. Ya kan? Ini dia bergerak sideways. Akhirnya ini baru break. Baru banget break. Malah baru banget break kemarin. Ya, ini cukup menarik ya di 9475 9800 ya. Ini untuk INTP. Terus ada nanya Behit. Oke, Behit kita akan bahas. Yes, Behit gimana nih Behit? Waduh, Behit. Sebenarnya Behit ini buat trading enak nih teman-teman ya. Nih. Dia ada area sideways 1 di sini. Udah. Dekat-dekat 65 teman-teman bisa lakuin entry. Stop lossnya ya ini agak jangan di bawah 65, agak di 64, 65 ini teman-teman bisa lakuin entry ya. Di area-area ini nih. 6470 kalau 70-nya berhasil break, jangan keburu-buru dijual. Nanti di dekat-dekat sini dulu lah. Nah, 75.
Kalau ternyata 75 dia break dengan volume tinggi, ya di 83. Kalau nggak kuat ya teman-teman targetnya bisa dekat 70-75 dulu. Entry-nya dekat-dekat 64 ya. Agak di bawah dulu ya untuk entry-nya di behit. Tadi yang ketinggalan semen ada ketinggalan ya. Oh, SMBR ya. SMBR. Jadi kan SMGR ini rencananya akan beli si SMBR ya. Kita tunggu update-nya seperti apa. Cuman menurut saya kalau dari pergerakannya better, ini juga oke sebenarnya, kan? Cuman kalau kita mau ngandelin flow, mungkin ya teman-teman better main di SMGR dan INTP-nya aja. Ini kayak sehari naik, sehari turun, kurang oke ya. BRMS tadi udah dibahas ya. Besok bisa teman-teman cek untuk rekamannya. Terus kita panin-paninan akan kita bahas nanti. BRMS tadi sudah, ADMR, oke. ADMR dulu. ADMR ini sama, dia balik masuk ke area sideways. Nah, ini balik masuk area sideways ya. Ini area sideways ya teman-teman. Nah, SMGR tadi semen-semenan udah kita bahas ya. SMGR INTP menarik. Oke, ADMR dulu. Habis itu kita masuk ke oil-oilan. ADMR ini menarik, dia masuk ke area sini. Jadi teman-teman coba bisa akumulasi ya. Di dekat 1575 dulu. Karena ini volume koreksi 3 hari. Volumenya memang agak merendah. Tapi hari ini agak naik lagi ya volumenya. Jadi better agak cicil-cicil aja, nggak usah terlalu agresif. Kalau 1575 ini jebol ya teman-teman bisa lakukan stop loss ya. Ini kan waktu itu ada low di sini ya, perhatiin aja di 1575 itu untuk ADMR. Terus tadi ada yang nanya Medco. Sekalian deh MDKA-nya dulu ya. Habis ADMR kita bahas komoditas-komoditas dulu. MDKA ini juga mirip ya teman-teman. Nih, dia ini support 4080. Teman-teman sebenarnya bisa lakukan. Nah ini waktu itu kemarin beberapa hari kita juga rekomendasiin ya, di area-area ini banyak 3920, 4080 ya, dekat-dekat 4080 cicil, dekat-dekat 3920 itu yang untuk MDKA. Terus Toba, wah Toba ini tadi jebol tapi sedikit ada rejection. Besok kalau ternyata nggak bisa balik ke atas ya, ini mesti dilakukan stop loss ya teman-teman. Itu untuk Toba ya. Toba perlu diingat ya, perlu diperhatikan nih untuk besok bagaimana nih pergerakannya Toba. Jadi takutnya ya ini kalau ternyata masih jebol lagi ya harus melakukan stop loss ya. Ini untuk Toba. Terus tadi ada yang nanya Antam ya. Nah, ini Antam nih. Sebenarnya agak mirip-mirip Antam ini. Dia sideways break. Nah, terus dekat-dekat sini nih. Dekat 20.10. Ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau bertahan di atas ini ya dia masih ada potensi melanjutkan penguatan. Kalau ini break ya ada potensi dia akan kembali bergerak sideways ya. Ini ada potensi untuk bergerak sideways nih teman-teman. Sektor oil, oke, kita akan bahas oil-oilan. Medco gimana ya Medco ya? Medco ini kayaknya masih cukup menarik nih. Antam, ya tadi Antam udah kan? Medco dulu deh, Medco dulu. Ya Antam ini dia masih bergerak sideways ya. Ini bergerak sideways tapi bagus cakepnya hari ini dia tutupan ngebentuk hammer. Tadi udah masuk ke area buy kita juga. Ini di dekat-dekat 945 ini bisa buy.
selama dia bertahan di atas 850 ya. Jadi ini masih di dalam area buy-nya. Semen-semenan udah SMGR INTP buy 850 sampai 1005. Bagian ketinggalan semen-semennya bisa dicek ya rekamannya besok. Ini untuk Medco. Terus tadi ada yang nanya Akranya gimana? Akra ini juga sebenarnya oke loh teman-teman. Kayak kalau teman-teman yang setia mengikutin kita ya, kita ini kan sering banget dulu ngadain acara dengan Akra. Jadi Akra itu laporan keuangannya oke, dari emitennya, dari corporate governance-nya juga oke. Cuman memang dia itu agak pelan pergerakannya, nggak bisa sat. Cuman ya kalau teman-teman cari yang company yang doing well, the business, terus company-nya corporate governance-nya juga bagus, ya Akra sebenarnya salah satu yang menarik. Ini untuk Akra. Balik lagi ya. Banyak saham-saham itu yang baru break dari sideways nih teman-teman. Kenapa banyak saham yang baru break dari sideways? Begitu IHSG-nya mulai mendekati all time high, orang-orang itu kan mencari alternatif nih. Wah, mana nih masih menarik, mana yang masih menarik. Nah, ini jadi break. Ini sebenarnya cukup menarik. Support 1280, resisten di 1520 ya. Ini untuk Akra. Terus tadi ada yang nanya apa nih? Akra udah, ESA terus energi kita akan bahas. ESA ini dia diambang ya dekat-dekat 1090. Tadi agak rebound sedikit. 1090 jebol. Teman-teman masih melakukan stop loss untuk ESA. Terus energi. Wah, energi ini juga sama. Tapi sebenarnya kalau energi, di ini kan ada dua area sideways nih. 1, 2. Ya. Ini sideways, berhasil break di sini, jebol lagi sini. Ya sebenarnya kalau mau ini bisa dijadiin cuma satu. Nah, areanya ini. Area sideways-nya. Cuman ya mungkin kan kalau untuk yang pendek-pendek bisa pakai dibagi dua nih. Di sini dekat-dekat sini beli, di sini nggak berhasil jebol, jual. Sekarang kan dekat-dekat ini nih, di dekat-dekat 254 ya. Kalau ini jebol, ya udah tunggu dulu. Berarti tunggu di 216. Tapi kalau dekat-dekat 254, ini teman-teman sebenarnya bisa mulai cicil dulu sebagian di sini. Kalau di sini mendekati sini, cicil lagi. Tapi kalau jebol, teman-teman lakukan stop loss. BRPT, oh Elsa ya, Medco sudah, Akra sudah, Elsa nya belum. Balik ya, ini dia ada area sideways nih teman-teman di sini. Nah, ya kan? Soalnya di sini kan dia sidewaysnya di sini nih. Nah, ini sideways break, ya ini kan terus jebol ya. Jebol ya, ini ada potensi untuk kembali menguji area sideways-nya. Terdekat di sini nih. Ini bukan support nih. Di 314 340. Ya, 314 340. Terus ini Elsa BRPT besok kalau nggak bisa rebound, teman-teman lakuin stop loss. Nggak bisa rebound, besok lakukan stop loss. Slice NFCX, oke. Motor-motor listrik kita akan bahas terakhir habis ini. Mungkin kita bahas dulu. BRPT sudah, ADMR, MDKA tadi sudah ya. Terus ini BRPT, Elsa udah, Harum udah. INKP dulu tadi yang nanya juga banyak. INKP ini menarik nih, kenapa? Di sini, dia kan ada support. Ya kalau mau kita bisa bikin 2 support kan di sini, cuman yang nggak usah satu aja. 8975 dia berhasil rebound ya, 8975 dekat-dekat sini. Ya, ini sebenarnya area buy.
8975, 9250 ini area buy. Dia ada potensi untuk kembali bergerak menguat nih teman-teman. Di area sini masih menarik nih sebenarnya untuk si INKP ya. Panin-paninan, PNBN, Medco tadi udah kita bahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan besok ya bisa cek rekamannya. Nah Medco ini kan dia sideways, break, ini sideways lagi. Sebenarnya area-area sideways gini teman-teman enak nih untuk trading pendek. Dekat-dekat support beli. Kalau ternyata dia jebol ya udah stop loss dulu. Pegas tadi udah dibahas ya teman-teman. Jadi bumi masih bulat, enggak, buminya udah cekung ini. Aduh, besok dilihat ya apakah berhasil rebound nggak di 150-an. Ya, PNBN dulu. PNBN ini area sideways-nya dekat-dekat 1950. Itu bisa coba entry lagi ya 1950 sampai dekat-dekat sinilah low-nya yang tadi di 2050. Untuk PNIN sebenarnya mirip, ini sideways break ya dekat-dekat sini 1230. PNLF ini sideways break dekat-dekat 442 bisa entry, resisten di 506. GoTo tadi beberapa banyak yang nanya ya, GoTo ini teman-teman kalau perlu ingat, Telkom itu kan average-nya di 270. Ya kan, waktu itu sempat di bawah 270, terus mulai banyak muncul berita. Jadi menurut saya selama di bawah 270 ini sebenarnya menarik nih. Tapi kapan akan reboundnya ya kita nggak ada yang tahu nih, ya kan. Ya, jadi ini kan ada dekat-dekat support di 232 sampai 188. Menurut saya kalau kayak mendekati 188 ini udah terlalu ekstrim. Ya jadi dekat-dekat 232, 200 itu teman-teman bisa coba cicil-cicil dulu sebagian. BBCA mah uptrend, udah hold aja BBCA sampai nggak pusing deh kalau pegang BBCA, hold aja selama Indonesia masih ada ya. BBCA masih ada sih. GoTo itu ya tadi ya, PNLF, panen-panenan dan PAM. Providen investasi bersama, apakah bisa cuan bersama? Kita lihat. Sebenarnya ini kan ada area sideways juga. Ini kurang agak ke bawah sedikit. Oke. Nih, dia masih bergerak sideways ya teman-teman untuk palm ini. Jadi dia akan menguji resistennya di 880. Bisa break apa enggak. Nah, cuman ini nih, sebenarnya kalau nggak break ke bawah 810 sih ya fine-fine aja ya, itu untuk palm. Tapi ini masih area-area gini ya teman-teman, mesti cicil-cicil aja. Masih sideways, masih akumulasi. Ini volumenya juga cakep nih sebenarnya. SRTG-nya gimana? Saratoga ini juga masih oke. Dia kan pergerakannya masih di uptrend channel nih. Dia menguji resisten terdekatnya lagi, dekat-dekat resisten. Kemarin kan udah jebol, masuk lagi. Ini mungkin kalau bisa bertahan di atas ini, secara overall kan masih oke kok. Masih uptrend, nggak ada low yang baru, nggak ada lower low. Do itu udah dibahas ya. Kalau ketinggalan bisa cek besok. Saham-sahamnya udah dibahas tuh, itu yang tadi juga. Jcon ini kita jadikan ini support. Di 204 ya. BP sama BRMS dan Bumi. Ya itu sentimen satu dari BC ya, Bakri Chip. Jadi Bakri Chipnya satu koreksi, yang lainnya ikut koreksi sih. Jadi as simple as that. Jadi orang-orang mungkin banyak yang takut juga ya teman-teman. Jadi ngelihat kayak wah ini sebenarnya sektor-sektor yang ketinggalan itu mulai pada main. Ya jadi ya ada rotasi juga teman-teman. Itu sih sebenarnya. Tins
Ini bisa jebol tapi harga kombonya naik. Sell on strength bagaimana aku? Oke, coba kita lihat nih ya. Waduh, iya besok, iya benar, aku besok ini kalau nggak bisa rebound ya teman-teman mesti melakukan stop loss ya. Itu sih sebenarnya. Nih, hari ini volume juga tinggi ya. Kalau teman-teman mungkin mau coba entry, itu di dekat-dekat masih agak jauh sih, 1275, 1300. Cuman sekarang belum menarik sih sebenarnya kalau mau lakuin entry ya. Tadi cut loss BP ya, BP iya sih sebenarnya kalau besok sih penentuan kalau 164 jebol lagi ya buy ya, karena volumenya masih tinggi bener. Kalau mau amannya nggak pusing ya better out di BP. Buminya masih lebih oke, tapi ya tunggu di dekat sini nih, karena ini kan udah jebol ya di dekat 150 155. Saham yang Kin, oke. ESA tadi udah dijawab ya teman-teman. Kin. Nah ini sebenarnya kan dia dekat-dekat sini nih bisa lakuin entry. Oh hari ini merah ya. Udah ke 770 dan 690 ya. Ini waktu itu saya sempat bikin 690 770. Ini sebenarnya area entry-nya di sini. Karena hari ini baru merah pertama, jadi nggak usah terlalu agresif dulu. Dekat-dekat 690, 770 itu untuk entry. Excel seingat saya lagi gak oke nih chartnya. Oh enggak kok, oke kok. Dia bertahan ya. Pas agak koreksi terus bertahan. Ini untuk Excel dekat-dekat 2510 dia berhasil rebound, jadi sebenarnya masih cukup menarik. Oke, ini tinggal dikit waktunya jadi kita kebut. Yang nanya-nanya BEPS overall sideways. Secara overall masih sideways. Ya kan, ini jebol-jebol dikit, naik lagi. Oh, ini kurang ke bawah dikit. Ini kan low-nya di sini. Nah. Secara overall masih sideways ya, teman-teman. Sebenarnya dia turun-turun di sini juga, tapi dia ada rejection-nya. BEPS Power. Aduh, Power berapa hari ini oke, tapi kecil-kecil ya. Ini bolong-bolong juga. Ini kan dia ada gap nih, berarti dia udah nutup gap. Nah, ini dia baru nutup gap. Kalau mau supportnya bisa di sini. 705, 720. Resistennya dekat-dekat sini. 745. Sido muncul. Oh, ini masih ada justru. Nah, ini kan sekarang dia belum menarik ya. Kalau menurut saya at least ya dia ini kan udah bergerak di atas MA20. Cuman at least balik ke atas sini dulu deh. 790-nya. Ya. Itu. Harum tadi ketinggalan kayaknya. Tukulnya. Nih. Sebenarnya ini masih cukup oke. Ya kan? Mantul. Ya kan? Resistennya berapa? Di 2100. Ini untuk harum. Jekon tadi udah ya teman-teman. Arko Kinnya udah, Arko-nya gimana? Arko ini juga nih sistemnya berarti dekat-dekat sini. Dia lagi, kan ini kan sebenarnya high-nya tadi kan mirip-mirip nih. 1, 2, 3, 4 dekat-dekat ini 695, 700 belum berhasil ya. Terus nah supportnya dekat-dekat sini aja. Kalau mau entry, coba dekat-dekat sini entry yang pendek. 620, ternyata kalau 620 jebol ya nunggu agak bawaan lagi nih. BRMS tadi udah ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan, besok bisa cek untuk rekaman. Jekon udah tapi sudah teman-teman. Nih,
200. PSKT boleh dong. PSKT ini banyak yang menanyakan juga. Sebenarnya PSKT ini menarik ya. Waktu itu kan sudah turun, terus bagusnya pas dia rebound, dia nggak langsung naik jebret. Karena kalau yang naiknya jebret langsung nggak ada konsolnya, nggak ada sidewaysnya, itu turunnya juga cepat seperti ini. Naik, jebret, turun, jebret, terusin turun. Kan nggak ada sidewaysnya. Kalau ini, pas dia naik, terus sideways. Kenapa sideways itu menarik? Berarti orang kan di sini bisa akumulasi, ya kan? Akumulasi pelan-pelan. Begitu break, ini penentunya sebenarnya di sini aja. Kalau teman-teman mau yang trading pendek, wah, 88 deh. Soalnya kalau 88 jebol, ini bisa ada kemungkinan ya kembali bergerak sideways di sini. Ya 88 dan 73, dekat-dekat 88 entry, 88 dan 73 ya. Itu untuk PSKT. Terus ada yang nanya Okas. Okas ini sama, masih uptrend minor. OBMD UMA ya hari ini. Nggak dulu jadi. Elsa udah. Terus kalau big cap semuanya sebenarnya masih cukup oke. CPO-an belum dulu. BKSL tadi udah. APLN. Sebenarnya ya ini deket sini dan deket sini. 135 143. Satu lagi. Wah, ini Indo. Ini menarik nih. Nah, menurut saya ini menarik untuk trading. Dia kan lagi di dalam penan nih. Kalau berhasil break, lumayan lah. Targetnya di sekitar 170-an kalau berhasil break. Toba tadi udah, teman-teman bisa cek nanti di rekamannya. 125 ini support. Auto saya juga setuju. Ini menarik sebenarnya. Nah, ini udah kena resisten kita ya. 1375. Tapi auto balik lagi ya teman-teman, ini kan kecil-kecil banget, paling cuma 2%, 3%. Construction sama metalan udah kita bahas, masih cukup oke lah. Itu tapi lebih ke sentimen jangka pendek ya. Karena kalau kita ngomongin sentimen dari China-nya ekonominya juga belum recover, jadi lebih ke untuk dari supply-nya aja kalau dari komoditas. Teknoan belum menarik ya. Kalau suku bunga naik, ya berarti kan ya sangat memberatkan bagi sektor teknologi, dan kemungkinan kan The Fed ini akan naikin cukup agresif, BI juga akan naikin suku bunga. Jadi mungkin untuk sektor teknologi nanti dulu. PNLF tadi ini ya, ini sideways, resisten di 506, support di 442. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini. Bagi yang ketinggalan atau yang mau tanya-tanya lagi, besok akan ada lagi ya Trimaga Market Talk jam 8 besok malam bareng Hans dan Jogi. Dan rekamannya ini ada besok akan di-upload teman-teman. Thank you semua.